Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, apakah ada biaya yang harus kita keluarkan, apakah ada biaya yang harus kita bayarkan ketika mengambil suatu barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian. Barang bukti ini disebutkan karena berkaitan dengan suatu tindak pidana. Jika ada barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian, ketika kita ingin mengambil barang bukti itu, baik itu pinjam pakai atau barang bukti ini tidak diperlukan lagi, itu tidak ada biaya yang harus kita keluarkan, teman-teman, karena tidak ada yang mengatur di dalam undang-undang bahwa kita harus membayar biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh petugas. Tidak ada yang mengatur, teman-teman. Tetapi ketika teman-teman ingin memberikan kepada petugas sebagai tanda terima kasih karena kendaraan teman-teman sudah ditemukan dan lain-lain sebagainya, bisa-bisa saja. Tapi ketika ada aparat kepolisian, ada oknum aparat kepolisian yang meminta dan memberikan bahwa harus membayar 1 juta, 2 juta dan lain-lain sebagainya, itu tidak ada yang mengatur di dalam undang-undang, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Perlu kami beritahukan kepada Anda bahwa pengambilan barang sitaan kepada orang yang memiliki hak atas benda tersebut dapat dilakukan dalam hal pertama, apabila perkara sudah diputus oleh hakim. Kemudian kedua, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang sitaan, perkara terkait tidak jadi dituntut karena kekurangan alat bukti, dan oleh karena perkara tersebut ditutup demi hukum. Keterangan yang kami jelaskan tersebut di atas diatur dalam ketentuan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, yang selengkapnya berbunyi: ayat 1. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila poin A, kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. B, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. C, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Ayat 2. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Mengenai pengelolaan barang bukti diatur lebih khusus dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata cara pengelolaan barang bukti di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut Perkap Nomor 10 Tahun 2010. Adapun mengenai pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak diatur dalam pasal 19 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pengeluaran barang bukti untuk dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita
atau kepada mereka yang berhak harus berdasarkan surat perintah dan atau penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik. Ayat 2. Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Pengelolaan Barang Bukti harus melakukan tindakan pertama, memeriksa dan meneliti surat perintah dan atau surat penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik. B. Membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan penyidik. C. Mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia. Perlu diketahui bahwa barang Anda berupa motor yang sebelumnya dicuri merupakan hak yang seharusnya dapat Anda miliki kembali. Anda dapat memiliki kembali motor yang disita sebagai barang bukti dengan cara meminta atau memohon penetapan pengembalian barang bukti dari atasan penyidik mengenai pengembalian barang yang disita sebagai barang bukti kepada yang berhak atas barang tersebut diatur lebih jelas dalam pasal 19 ayat 1 Perkap nomor 10 tahun 2010 di atas. Selain itu, Anda juga mempunyai hak untuk meminjam barang milik Anda, yaitu motor yang sedang disita dengan tujuan untuk dipakai. Adapun prosedur untuk meminjam barang sitaan dengan cara mengajukan permohonan kepada atasan penyidik. Hal ini berdasarkan pada pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Perkap nomor 10 tahun 2010 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakai kepada pemilik atau pihak yang berhak. Ayat 2. Prosedur pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sebagai berikut. A. Pemilik atau pihak yang berhak mengajukan permohonan kepada atasan penyidik. B. Atasan penyidik melakukan penilaian dan pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. C. Setelah permohonan dikabulkan, atasan penyidik membuat rekomendasi kepada Ketua PPBB. Oke, baiklah, kita lanjut. Perlu Anda ketahui, sampai pada saat ini, sekarang kami tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik atau orang yang berhak atas barang sitaan. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban Anda untuk membayar sejumlah uang kepada pihak polisi untuk mengambil kembali barang sitaan. Setelah kami memberikan penjelasan kepada Anda, kami menyarankan kepada Anda untuk meminta surat perintah atau penetapan dari atasan pihak polisi yang menangkap pelaku dan yang menyita barang bukti tersebut. Anda dapat mengajukan permohonan surat perintah pengambilan barang bukti di polsek di mana tempat barang tersebut disita. Oke, baiklah, mungkin seperti ini teman-teman. Jika ada barang bukti yang disita oleh aparat kepolisian, ketika kita ingin mengambil barang bukti itu, baik itu pinjam pakai atau barang bukti ini tidak diperlukan lagi, itu tidak ada biaya yang harus kita keluarkan teman-teman. Karena tidak ada yang mengatur di dalam undang-undang bahwa kita harus membayar biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh petugas. Tidak ada yang mengatur teman-teman. Tetapi ketika teman-teman ingin memberikan kepada petugas sebagai tanda terima kasih karena kendaraan teman-teman sudah ditemukan dan lain-lain sebagainya, bisa-bisa saja. Tetapi ketika ada aparat kepolisian, ada oknum aparat kepolisian yang meminta dan memberikan bahwa harus membayar 1 juta, 2 juta dan lain-lain sebagainya, itu tidak ada yang mengatur di dalam undang-undang teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah merasa bosan untuk belajar, karena tanpa belajar
pemahaman kita tidak akan bisa bertambah, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.